akan baca doa bersama-sama. Untuk ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai.
benar itu figur atau miniatur itu bergerak seperti itu? Tidak. Atau emang menurut kalian apakah memang figur ini ada? Bentuk boneka figur ini ada di situ? Yakin. Coba lihat yang kedua. Siapakah ibu itu? Alma di masa yang akan datang. Nah, menurut kalian apakah benar ibu-ibu ini benar-benar mengendarai motor terus melalui jembatan itu? Lebih dari jembatan Siratul Mustaqim? Tidak mungkin, yakin. Pertanyaannya, pernahkah kalian melihat foto dan video seperti yang barusan kalian lihat dan tonton? Pernah nggak? Apakah menurut kalian foto dan video itu asli atau buatan? Jika menurut kalian foto dan video itu tiruan atau buatan, bagaimanakah cara membuatnya? Menurut kalian mereka membuatnya pakai apa? Pakai apa? ChatGPT. Kalau menurut Alma pakai apa? Gemini AI. Ada lagi? Oh, belum pakai AI. Meta AI dipakai untuk ngobrol. Curhat dulu. Nah, tadi ada yang bilang Meta AI, ChatGPT, Gemini AI, itu semua adalah kecerdasan artifisial. Tujuan pembelajaran kita hari ini, pemahaman yang ingin kita capai, bahwa kita sama-sama memahami bahwa kecerdasan artifisial adalah teknologi yang meniru kemampuan berpikir manusia untuk mempermudah kehidupan. Namun penggunanya harus disertai nilai etika, tanggung jawab, dan kesadaran akan resiko agar dapat dimanfaatkan secara bijak demi kebaikan bersama. Ada kata-kata etika, tanggung jawab, dan kesadaran akan resiko. Segampang itukah membuatnya tadi? Yuk kita tonton video berikut ini. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah khayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI. Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching
adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola risiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal, serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahas lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI tetap memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau mengembangkan AI yang seperti apa? Yuk, tulis pengalaman dan idemu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman kecil. Oke, sudah menonton ya? Nah, jadi sebenarnya AI itu tidak sesederhana
Kombinasinya tadi apa? Kecerdasan artifisial. Oke, Irma apa? Kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia agar komputer atau mesin bisa berpikir dan bekerja seperti manusia. Jadi itu adalah hasil buatan siapa? Manusia. Benar nggak jawaban Irma tadi? Benar. Kasih tepuk tangan untuk Irma. Itu adalah hasil buatan manusia. Nah, pertanyaan selanjutnya, AI atau kecerdasan artifisial apa saja yang sudah pernah atau sering kalian gunakan? Tadi sudah banyak tuh contohnya. Apa saja yang sudah pernah kalian gunakan? Ayo berani yang tangan. Apa yang sudah pernah kalian gunakan? Tadi Rahma silakan. Google Map. Google Map, Rahma sudah. Ada lagi selain dari Google Map? Manda apa? ChatGPT. ChatGPT. Kalau Alma pakai apa pernah? Seringnya pakai Gemini AI. Gemini AI. Contoh sederhana tadi dari video kalian semuanya punya handphone? Punya. Ternyata di handphone kalian pakai sidik jari kalian bisa buka itu termasuk dari AI ya. Terus apa lagi? Kalau misalnya di Facebook atau IG dia bisa langsung menandai otomatis foto seseorang. Pernah seperti itu? Karena itu juga dari AI. Sekarang ayo bermain bersama Quick Draw. Ayo sekarang semua coba klik link itu https Quick Draw. Siapa yang bersedia untuk main ke depan? Coba siapa ya? Yang gambarnya bagus Muharram. Sini Muharram. Muharram coba aja ke depan. Kita akan mencoba apakah AI itu sepasti benar itu. Sini nak, samping ini. Sekarang silakan kamu gambar secara acak. Sini pakai layar sentuh itu. Bas ya, terserah. Buat art, buat apapun nanti dia cek tangan. I see nose. Horse name. Sorry, I couldn't guess it. Katanya itu menurut dia picture frame, bingkai foto. Benar atau salah gitu ya. Kamu nanya mau gambar apa sih? Ya tahu ya, belum kebayang. Lanjut, coba lagi siapa nih yang punya gambar? Silakan duduk. Coba Aman tuh. Kita uji nyari. Kira-kira benar dia atau benar kamu? I see circle. I see cherry. Or headphones. Or flower. I'm stumped. Apa dia bilang? Coba benar nggak sih? Belum selesai. Sorry, I couldn't guess it. Dia bilang itu school bus. Benar gak sih? Salah. Ini AI loh nak. Sebenarnya silakan duduk. Kalian lagi mau coba merah apa aja? I see lime. Or green bean. Or feather. Or asparagus. I see seahorse. Seahorse. Sorry, I couldn't guess it. Oh, benar itu cloud? Awan. Katanya itu awan. Bukan. Oke, silakan duduk. Nah, permainan ini kemarin waktu ibu belajar sama-sama dengan Pak Desir, di situ ada satu guru yang apa yang dia gambar benar, AI-nya paham. Tujuannya kita main itu, kita mau nunjukin bahwa sebenarnya AI itu tidak selamanya benar. Jadi terkadang dia juga tetap ada kesalahan. Dilihat dari mana tergantung banyaknya input data yang dimasukkan ke dalam sistem AI. Bu, aku tadi ngasih dia jawaban di AI, sudah pasti benar belum? Sama seperti di Quick Draw tadi. Kamu gambar sudah jelas-jelas gambar Alma tadi bunga. Dia bilang apa tadi? Iya, bus sekolah katanya. Ya. Kita lanjut lagi. Pengertian dari coding
bahasa pemrograman. Ini sudah kita lakukan di kemarin waktu kita buat Scratch. Scratch itu kita sudah menyusun instruksi. Berhasil nggak kemarin? Berhasil. Nah, yang kita bahas hari ini adalah kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial adalah, silakan dibaca oleh Pania. Baca Pania. Kecerdasan artifisial Adalah, ayo diingat apa itu? Kecerdasan artifisial adalah gimana? Kecerdasan apa nak? Lanjutkan apa? adalah kemampuan kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia agar komputer atau mesin bisa berpikir dan bekerja seperti manusia. Agar komputer bisa berpikir dan bekerja seperti manusia. Saya serahkan dulu. Nah, kalian sudah menggunakan AI seperti apa ya? Seperti hal yang biasa bagi kalian, terutama kalau misalnya ada apa? Kalau ada tugas sering buka pakai AI ya? Ya, mungkin ya. Ya. Apa sih dampaknya, dampak positifnya atau manfaatnya kalian rasakan ketika kalian menggunakan AI? Manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Ayo, yang diingat tadi dari video. Manfaatnya apa? Tugas lebih cepat selesai, kata Alma. Apalagi yuk? Manfaatnya apa lagi? Apa Alma? Membantu mengatur belajar kita. Membantu mengatur belajar kita. Kita menggunakan AI untuk menyusun jadwal ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Gina, apa lagi yang kamu rasakan manfaat dari AI yang sudah kamu lakukan? Belajar bahasa jadi lebih seru. Belajar bahasa menjadi lebih seru. Kalian belajar bahasa menggunakan AI itu di mana? Pakai apa? Duolingo ya. Itu gampang sekali kalau kalian mau mentranslate. Ada lagi? Apa lagi manfaat yang kalian rasakan? Bisa belajar virtual bersama guru setiap saat. Benar, bisa belajar virtual setiap saat. Karena AI ini bekerjanya 24 jam. Kalau khususan butuh waktu istirahat gitu ya. Kalau AI tiba-tiba malam-malam misalnya Alma, ini ada PR. Kita langsung bisa bertanya kepada AI. Segampang itu kah? Ya, gampang. Dampak positifnya membantu pembelajaran mandiri seperti kalian di rumah gitu ya. Menghemat waktu dan meningkatkan fokus, akses ke sumber belajar lebih luas, dan meningkatkan minat terhadap teknologi. Karena candu ya, ketika kita bertanya langsung dijawab kayak enak, gampang. Tapi dampak negatifnya itu artinya apa? Kalian mengurangi motivasi belajar kalian. Kalian jadi lebih malas. Kalau zaman kami dulu, kami harus baca dulu baru tahu jawaban. Sekarang kalian merasa lebih gampang dengan AI, klik langsung dapat jawaban. Nah, itu memberikan dampak kurangnya motivasi belajar kalian. Yang kedua, risiko plagiarisme. Jadi plagiat atau plagiat? Tahu ya, mengopi atau tiruan. Yang ketiga, masalah privasi data. Tadi di video tadi dijelaskan bahwa data kalian itu akan ditampung dan itu bisa bocor kemana-mana. Yang keempat, kesenjangan akses teknologi. Tidak semua orang bisa mengaksesnya dengan mudah. Nah, di bidang pendidikan kita ada generator teks. Kalau generator teks berarti outputnya apa? Hasilnya apa? Teks atau bacaan. Nah, contohnya kita pakai ChatGPT, Display, ada Gemini, ada Copy AI. Itu misalnya membuat slogan dan deskripsi promosi. Kalau generator gambar berarti hasilnya dalam bentuk gambar. Nah, ini yang biasanya sudah kalian buka di Canva AI. Pernah pakai Canva AI? Yang ketiga, generator musik. Itu kalau yang pernah dengar lagu Spensa Paca, tahu nggak sih lagu Spensa Paca yang ditarik oleh Spensa? Tahu? Nah, itu ibu buat menggunakan semua AI. Jadi kalau kalian pikir dari mana Bu Susan bisa menciptakan lagu itu, ibu pakai AI. Ibu pakai musiknya dari AI. Ibu hanya memasukkan teks atau lirik yang ingin ibu buat, maka dia langsung buat musiknya. Yang keempat, nah ini yang dipakai oleh yang tadi buat video. Generator
pakai VO3, story, bikin video dan lain-lain. Jadi kalau mau pakai mau edit, kalian butuh poster, kalian pakai apa? Canva AI. Kalian butuh caption nih, biasanya caption untuk kegiatan yang kalian promosikan di sosial media. Kalian pakai apa? Sudah juga kata-kata itu ChatGPT. Lanjut. Nah, ini adalah teknologi deepfake. Deepfake. Apa itu deepfake, Hafiza? Deepfake adalah teknik memanipulasi gambar, suara, atau video dengan AI hingga tercipta konten baru yang terlihat asli dan meyakinkan. Nah, seperti yang tadi foto siapa sih tadi? Taehyung ya? Foto Taehyung tadi seolah-olah memang benar tuh dia korban sama Taehyung. Alah kebangganya ya bisa foto sama Taehyung. Nah, itu adalah deepfake. Lihat dari mana? Itu bisa kita lihat dari kontrasnya, ciri-ciri tangannya ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kalau yang sekarang viral misalnya kayak tadi yang figur bisa bergerak, itu semua adalah deepfake. Komunikasi melalui tools kecerdasan artifisial, dipakai chatbot, asisten virtual, ya semuanya pakai TA atau AI. Apa AI tadi? Komunikasi melalui tools kecerdasan artifisial diharapkan dapat merubah cara murid dalam berinteraksi dan berbagi komunikasi. Penggunaan beberapa teknologi seperti chatbot, asisten virtual, dan sejenisnya menunjukkan potensi KA dalam mempermudah akses informasi, menjembatani bahasa, dan merespon pengguna. Namun tetap harus memperhatikan apa itu? Memperhatikan apa? Keakuratan dan etika penggunaannya. Boleh nggak pakai foto orang sembarangan? Nih, chatbot itu apa saja? Chatbot itu adalah ChatGPT, Meta AI. Yang Meta AI ini di mana sih? ya. Apa gunanya? Kalian menggunakan Meta AI itu apa? Berbagi cerita. Oh, jadi beneran jadi teman curhat ya Meta AI. Hati-hati karena dia tidak seperti manusia yang memiliki perasaan gitu ya. Dia lebih logika. Lanjut yang ke bawahnya ada asisten virtual. Google Assistant sudah pakai belum pernah? Google Assistant? Pernah di HP kalian. Penerjemah otomatis yang kayak tadi Google Translate? Pasti pernah. Kalau lama pengen ngasih tugas, Google Translate. Yang keempat, sistem pengenal suara. Sudah pernah pakai ini? Belum? Nanti kita coba. Nah, ini adalah beberapa penggunaan kecerdasan artifisial yang unplug dan tidak pakai. Yang atas apa itu? Menggunakan asisten suara di gawai. Misalnya langsung pakai perintah di Google, pakai perintah langsung bilang apa misalnya? Apa pengertian kecerdasan artifisial? Langsung keluar tuh jawabannya, benar nggak? Benar. Ya, dia akan memberikan jawaban. Yang di bawah apa? Mengendarai mobil. Oh, sangat canggih ya. Lanjut yang ketiga, apa lagi tuh angkatnya? Apa ada di ponsel yang nggak pakai sidik jari? Bu, aku pasrah bu, ponsel aku udah pernah pakai kunci-kunci yang kayak itu ada ya? Akor itu ya, nggak pakai sidik jari. Apa gunanya sidik jari itu untuk membuka kunci? Bahkan bu, aku semua aplikasi aku pakai sidik jari, aku pakai sidik jari gitu ya, untuk melindungi privacy. Yang di bawahnya apa? Melihat video YouTube hasil rekomendasi. Kalau kalian perhatikan, apa yang kalian lihat di YouTube itu akan direkomendasi terus di bagian bawahnya. Sama kayak kita di TikTok. Coba cek TikTok Jessica apa yang sering muncul? Inspirasi tentang kalian. Tarian. Berarti yang sering kau cari adalah tentang tarian. Oke Google. Masih ingat itu kata-kata itu? Oke Google. Nah, ini yang kata yang tadi untuk memberikan ingat di agenda. Nah, ini kemarin kita sudah main pakai Cloudly, kita main pakai Scratch. Nah, ini adalah TikTok Blog. TikTok Blog
sini sama seperti kita di Scratch kemarin, dia disusun menggunakan instruksi yang kita input ya. Kuling ya. Oh ternyata sudah kuling. Nah kemarin kita bermain dengan Scratch ini PictoBlock. Mirip ya sebenarnya. Kalau kemarin kita Scratch pakai siapa sih? Siapa ya di kemarin? Kalau di PictoBlock dia si beruang ini. Kamu pakai apa? Oh penampalan kemarin. Pakai kucing, bisa diganti-ganti. Ini juga bisa diganti sama seperti di apa? Kelebihannya adalah PictoBlock pakai AI. Ini bahannya menunjukkan secara sepintas saja apa PictoBlock, kita tidak akan bermain bersama PictoBlock. Nah ini ada yang sudah pernah ibu buat. Nah, ini kita susun sama kayak kita kemarin di Scratch. Yang satu-satu penyusunan apa namanya? Instruksi. Nah, bedanya kalau di Scratch tidak terhubung langsung ke AI, kalau PictoBlock langsung ke AI. Ibu tidak memerintahkan yang menyusun instruksi, hanya menunjukkan bahwa di sini langsung bisa terhubung ke AI. Apa pertanyaan di situ? Silakan. Pertanyaan seputar modeling dan kecerdasan artifisial. Boleh kamu kalau misalnya yang lain boleh, ini tergantung instruksi yang kalian inginkan. Kita akan coba di sini. Silakan ketik pertanyaan seputar coding dan kecerdasan artifisial. Ini dia lagi ngobrol sama si robot ini. Misalnya kita tanya apa? Apa itu AI ya? Apa itu AI? Mohon ditunggu. Langsung keluar jawabannya. Apapun yang ingin kalian tanyakan, dia akan langsung menjawab. Ini adalah AI, bukan seperti kita yang kemarin kita main di Scratch. Cukup kenalannya sebentar dengan si PictoBlock. Enak ya, bisa nanya apa saja bisa. Mau nanya apa bahasa Inggris, kemarin ibu sama guru yang lain minta tolong coba tanya apa bahasa Inggrisnya apa gitu ya, dia bisa minta. Etika dan resiko kecerdasan artifisial ya. Coba sekarang sebutkan oleh siapa ya? Oleh Rema, apa etika dari pemanfaatan kecerdasan artifisial? Etika yang pertama apa? Transparansi dan keadilan. Transparansi dan keadilan. Yang kedua apa? Hak cipta dan kepemilikan. Coba Yeni, apa yang dimaksud dengan transparansi? Transparansi dalam penggunaan PA berarti bahwa pengguna harus mengetahui cara kerja sistem agar pengguna tidak tertipu oleh informasi yang dibuat oleh PA dan dapat menjadi batasan teknologi. Keadilan dalam PA berarti bahwa teknologi ini harus digunakan secara setara tanpa memihak atau merugikan kelompok tertentu. Oke, kalau hak cipta, apa itu hak cipta? Coba Mira, boleh coba. Hak cipta. PA generatif dapat menciptakan teks, gambar, musik, dan berbagai bentuk karya lainnya. Pada pemanfaatan teknologi AI yang harus mempertimbangkan dampak biasanya yang mengakibatkan ketidakadilan sosial, sehingga pengembangannya harus mempertimbangkan keamanan, privasi, dan bertanggung jawab. Dan bertanggung jawab. Resikonya apa pada AI? Potensi penyalahgunaan data, bias dalam data dan hasil, yang terakhir pelanggaran privasi dan keamanan data. Hoax itu apa? Berita palsu. Berita palsu. Kata bias dalam data dan hasil, bias itu apa? Bias Ketidakadilan di dalam hasil AI karena datanya tidak seimbang. ketidakadilan dalam Dalam hasil AI. hasil AI. Yang terakhir pelanggaran privasi dan keamanan data. Nah ini
kalian? Sama kan? Tulis nama kelompoknya di sini. Selanjutnya baca di sana. Ayo. Peserta didik memahami manfaat jajanan sehat bagi tubuh. Peserta didik bisa menggunakan PA untuk membuat kampanye promosi yang menarik. Siswa menggunakan keterampilan kreatif dan berpikir kritis. Oke, sekarang baca langkah-langkah aktivitas dengan cermat. Alat yang bisa digunakan pada ChatGPT, Canva AI, dan juga kalian akan mengeditnya menggunakan aplikasi CapCut. Kerjakan sekarang. Tentukan dulu ya jajanan sehatnya apa. Sekarang kita akan menggunakan AI untuk kegiatan kalian promosi jajanan sehat di sekolah. Bagi tugas ya. Kelompok 1 mau jualan apa kayaknya jajanan sehat yang dipromosikan? Salad buah. Kelompok 2 apa? Kelompok Rahma apa? Pancake pisang. Kelompok ini apa? Sama. Enggak apa-apa. Nanti ubah di slogannya. Kelompok ini apa? Jasuke gitu ya. Nanti kalian buat formnya atau inputnya ada di LKPD kalian. Ada di sana. Input formnya seperti yang ada di sana. Kalian ketik seperti itu. Kalian ubah saja nama jajanan yang ingin kalian buat. Misalnya, Bu, saya mau buat Jasuke kece gitu, nggak apa-apa. Buat slogannya seunik dan semenarik mungkin. Nanti akan dibantu oleh AI untuk membuat kalimat promosinya. Bukan ChatGPT-nya. Jasuke kocak nih, kalau mobilnya dia pakai Jasuke kocak. Kalau ini apa? Masya Allah bahasanya Pak Esong. Apa tuh? Oh, Pak Esong. Oke, silakan. Nanti kalimat promosinya itu kalian salin untuk kalian upload di sosial media kalian. Yang itu adalah generator teks ya. Yang kedua kita ke generator gambarnya. Kalian memanfaatkan apa? Canva AI ya? Benar? Pakai Canva AI kalian membuat kemasannya dan posternya. Kalimatnya ada seperti itu. Kalian ganti saja. Bu, boleh nggak kalimatnya saya tambahin dan saya kurangin? Nggak apa-apa. Misalnya tolong buatkan saya poster dengan warna biru, atau misalnya saya pengen warna-warni. Silakan kalian edit sesuai yang kalian inginkan. Semakin detail prompt-nya, maka hasilnya akan semakin sesuai dengan yang kalian inginkan. Bagi tugas ya, ada yang mengerjakan AKPD bagian bawahnya. Apa? Bagi tugas, bagi peran, setiap kelompok bagi peran. Siapa yang ke ChatGPT, siapa yang tulis LKPD. Jadi LKPD-nya mana? Tulis di sini. Nanti outputnya berupa foto yang dua tadi diedit di CapCut. Ya, situasi Canva AI. Masukkan saja formnya. Kalau udah biasa pakai handphone, nggak apa-apa pakai handphone. Nih, ini ChatGPT buatkan teks promosi untuk produk apa tadi? Apa tadi? Jasuke kece. Sudah tadi? Kalau ChatGPT
gambar kemasan yang ke atas ini. Di aktivitas 2 yang di balik sini, nah itu yang dipinta adalah yang pertama desain kemasannya. Jadi nanti kemasan dari jualan kalian itu seperti apa. Yang kedua, gambar kedua adalah poster digital. Nanti dua foto ini diedit jadi sebuah video.
5 menit lagi. Silakan dikumpul dulu. Nanti akan majunya diacak ya, kalau bisa semuanya maju. Mempromosikan jajanan sehat, produk atau produk olahan. Sudah ya sini. Sudah ke video kok. Jangan terlalu lama di ngedit itunya ya, karena outputnya adalah video. Ayo silakan yang sudah ini sampai video, kelompok Amanda. Aku Zaira ini siapa ya? Masih. Siapa tuh ada juga ya di laptop sebenarnya? Ya, oke, kocak. Nanti saat kalian ke depan, kalian memperkenalkan produknya pakai kalimat yang tadi ya. Ibu akan menampilkan gambarnya. Sudah? Makanya amankan fotonya, kirim di grup kita, jadi nanti teman yang lain bisa edit juga. Amankan fotonya, kirim lagi. Apa? Yang tadi kirim pertama foto kemasan, poster, terus video editan. ChatGPT itu untuk caption kalian masukkan di sosial media. Jadikan captionnya juga di grup saja ya, biar gampang ya. Nah, sudah lihat video ini Bro? Ini ya. Nah, saya sudah ini kalau tulis captionnya yang ada di ChatGPT tadi. Jadi langsung baca deh.
jangan lupa. Video yang dimaksud boleh video pemasangan produksi tiga-tiganya upload. Nggak bisa kan? Tiga-tiganya diupload ya. Nah, tiga-tiganya diupload. Jadi satu postingan. Sudah ya? Sekarang saatnya kita presentasi dulu. Oke, waktunya habis. Kelompok 1 sudah diupload? Sudah? Kelompok 2 sudah upload? Ma? Sudah upload? Kelompok 3 sudah? Iya, upload lah. Kelompok 4 silakan diupload. Kita akan maju ke depan terlebih dahulu. Sambil ngupload ya. Yang maju ke depan adalah kelompok 1. Kita usahakan maju semua ya, karena di sini hanya menampilkan kan. Silakan maju ke depan dulu, Jess. Silakan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai tanpa AI, GPT AI, dan Gemini AI. Di sini formnya. Di sini produk kami adalah Salawat Sehat. Apa nama produknya? Salawat Bukan yang ini ya? Ini just oke. Kita ulang dari awal ya. Nah, judgment penalty apa itu? Oke, baca captionnya sih. Captionnya yang di komunikasi sedikit. Caption yang dapat dari ChatGPT atau dari generator teksnya tadi adalah capek dengan apa? Baca aja. Coba baca oleh Irma. Capek dengan cemilan yang bikin merasa bersalah. Ganti pilihanmu sekarang dengan Jejimut Healthy Fruit Salad. Ini bukan sekedar salad buah biasa, ini adalah mangkuk kebahagiaan yang penuh dengan vitamin dan nutrisi alami. Setiap gigitan adalah perpaduan sempurna dari buah-buahan segar pilihan stroberi, manis, kiwi yang sedikit asam, melon yang renyah, dan apel yang crunchy. Ditambah lagi saus creamy rahasia kami yang dibuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi, memberikan cita rasa lezat tanpa perlu khawatir. Cocok banget untuk sarapan cepat, cemilan sore, atau teman dietmu. Dapatkan dosis energi positif dan rasakan nikmatnya hidup sehat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Silakan duduk kembali. Kita lanjutkan lagi ke siapa ya?
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari yang kami buat, yakni promosi tentang pisang 5 anomali. Oke, bacakan caption yang tadi. Dan silakan buka di HP-nya nggak apa-apa. Lapar pas jam istirahat, mau mobil enak tapi tetap sehat, coba pisang 5 anomali. Terbuat dari pisang asli plus madu alami, tanpa gula tambahan, manisnya alami, enaknya maksimal. Lembut, fruity, bikin nagih tiap gigitan. Cocok banget buat nemenin belajar, jajan bareng teman, atau sekedar isi tenaga biar makin semangat sekolah. Pisang 5 anomali, enak, sehat, bikin semangat. Oke. Ada slogannya. Ini adalah video yang dibuat. Ini sama tetap. Ini adalah kemasannya ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Silakan duduk. Sepertinya waktu kita sudah cukup. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Tadi kalian pakai apa saja? ChatGPT, Canva, gitu ya. Bu, aku tadi pakai Gemini nggak apa-apa. Bisa nggak menggunakan Meta AI untuk buat caption? Bisa. Oke, sekarang kita akan bermain game dulu. Kalian buka HP-nya masing-masing. Kita ada waktu hanya 3 menit untuk 5 soal. Oke, kalian bisa saling scan barcode-nya atau kirim link. Oke, sudah. Bisa diklik. Kalau mau minta kode, kodenya 057496. Silakan join. Siapa ini pertama kali? Oke. Lanjut lagi. Nabila. Oke, buruan ganti dipercepat karena waktu kita sudah mau habis.
selesaikan bersama. Oke, itulah pembelajaran kita hari ini. Minggu depan akan kita lanjutkan ke materi yang akan datang tentang fitobloks dan yang lain-lain. Terima kasih untuk kerjasamanya, luar biasa semangatnya. Jadikan AI itu sebagai teman belajar kalian, namun jangan terlalu mengandalkan AI hingga mengurangi motivasi belajar kalian dan kreativitas kalian semua.